Kada puas hatinya, berputar ke sebelah mobil ulun. Dia tengahnya ipar unjuknya lah ke ipar amplop. Mengipar ni apa diambilnya. Ambilnya. بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين. Manakala Nabi kita Muhammad berada di Hijr Ismail antara dua orang laki-laki. Id ataqul Jibril wa Mikail, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan malaikat Mikail, wa ma'huma malakun akhar, beserta keduanya banyak malaikat yang lain, cuma yang memimpin malaikat Jibril. Dibawa Nabi kita Muhammad di samping sumur Zam-Zam. Di situ yang dikisahkan terjadinya pembedahan yang Allah min sugratin nahri ila asfali batni, dari tenggorokan sampai pusat dibedah oleh Sayyidina Jibril. Fastakhraja qalbuhu, dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam dengan 3 kali cucian. Lalu belajar dari Barija guru, jangan dipahami bahwa hati Nabi Muhammad turigat, jangan. Hati Nabi Muhammad bersih di atas bersih. Allah menginginkan suci di atas suci, bersih di atas bersih. Jangan dipatahkan Nabi kita Muhammad bersih gara-gara dibasuh air Zam-Zam. Sebaliknya Zam-Zam mulia karena pernah membasuh hati Nabi Muhammad SAW. Padahal itu ibrah, pelajaran bagi kita ya. Kita nih, nah sebelum menghadap kepada Allah, hati kita bersihkan dulu. Ingat bahari belajar kitab Tazkiyatun Nufus dan guru, menjaga hati ini Jasidin payah. Kita Jasidin kalau cuma bermakam alim, penyakit hati itu ada. Kita Jasidin kalau bermakam alim aja, semua orang ada penyakit hati. Makanya guru menasihati kami, kalau ada penyakit hati muncul Jasidin, makanya diumpamakan beliau seperti walut yang ada di dalam ember. Walut di dalam gayung, bawaannya hendak keluar aja. Jadi Jasidin walut semuanya hendak keluar, pupuh kepalanya. Bermasuknya hati kita Jasidin tatkala ada penyakit yang kada bagus, tatkala hendak muncul, pupuh kepalanya dengan ilmu ini bermasuk. Karena kita makam alim, lain makam aribillah. Orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, kan ada lagi penyakit hati. Karena salah satu syarat orang yang terbuka hijab, hatinya bersih. Mau kayak kita nih, kita buka hijab, penyakit hati hibak dewa. Dan kidenya, sombong denya, sumpah denya. Bah, kayak apa hendak hijab? Pandir maka ma'rifat apa? Pandir wara. Padahal hati nariga. Lalu diceritakan apa, dikisahkan apa dalam kitab Tazkiyatun Nufus, hati terbagi 3, qalbun sahih, qalbun marid, qalbun mayit. Hati itu Jasidin ada yang hati yang bersih, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Tinggal kita aja lagi memilih. Alangkah beruntungnya hati ini bersih. Lah sekurang-kurangnya tatkala ada sesuatu yang kada baik di hati, lah kasih kembalikan kepada Allah. Penceramah misalnya kadang muncul di hati, oh aku nih pang paharatnya penceramah, oh aku nih pang pemayu-mayunya ceramah, lah kasih pupuh kepala gitu. Dengan apa? Dengan ilmu. Woi, jar ilmu. Baharat ikam kapaharatnya penceramah, ikam kaharatnya bi ilmu. Jar ilmu. Satu aja kuncinya, ikam masih diundang orang karena Allah masih menutup aibkan. Siapa yang kada bisi aib di dunia ini? Orang alim mana yang kada diisi aib? Kenapa petantang petenteng kita masih diundang orang, dimuliakan orang? Allah nutupi aib. Siapa yang tahu kita kada sembahyang subuh? Siapa yang kada tahu kita maksiat? Hanya Allah. Tapi Allah kasih sayang masih nutupi aib kita. Jangan sombong gitu kan. Kupila plak, kubuka ranai, kada ada orang undang lagi. Bapak sombong. Nah itu pentingnya ilmu. Ya kak, itu pentingnya ilmu. Penceramah sombong, gujaran tungkal, guru tungkal juga. Napa ada hebatnya penceramah? Penceramah tuh hebat karena ada yang hendak mendengar. Coba bulik pian beredar. Ulun ceramah serungan. Itu lain penceramah. Orang kebungulan dan orang kegilaan dari. Jujur kada? Merasa hebat. Merasa hebat tuh kan tidak orang yang hebat. Kita nih bisa hebat karena ada kerja sama orang lain. Ini mengadakan acara nangga ini nah. Kenapa bisa terlaksana? Karena ada kerjasama dengan masyarakat di sini. Jangan bepadah, mengkada aku. Mun harap ulah acara sorang, ceramah sorang, ngaji sorang, mendengarkan sorang. Kan ide yang harapnya, ujarlah.
aku berjasa. Yang berjasa, tidak semua yang berjasa harus dipertontonkan. Tidak semua yang berjasa harus dilihat dan dipuji. Bangunan masjid yang kokoh, dilihat kaligrafi, cat yang begitu bagus. Tapi yang berjasa di masjid itu adalah besi bangunan di dalam sana. Suara pian mendengar ujar besi karena aku yang berjasa. Tolong wahai penitia, keluarkan aku supaya dilihat orang. Mana ada bagusnya masjid, tak keluar masih ada masjid belum talah nerai. Tapi besi kada protes, kenapa apa aku kada dilihat orang. Tapi orang semua tahu bahwa besilah yang menopang seluruh bangunan ini. Iya kan? Makanya kita Pak belajar dari Hayam. Tahu kah Hayam? Hayam tuh bahan talu sampai padat sekali mon. Tapi kesian nasib Mahayam tuh. Tak kalah hantalunya disanga orang kada lagi menyambat hantalu Hayam, yang disambat mata sapi. Apabila sapi bahantalu. Tapi Hayam kada pernah protes. Coba seandainya kalau Hayam tuh protes. Kami persatuan ayam se-Indonesia, karena kami sakit kalimut bahantalu. Tapi pas masak dipadahkan mata sapi, maka dari detik ini kami ampih bahantalu. Apa kabar pembingkaan penjual wadai? Mana nyaman lagi wadai kada bahantalu. Tapi Hayam hati bersih. Kada apa-apa sapi disambat, kami tetap aja bahantalu setiap hari. Bagus Hayam. Ini kada sudah kada dipuji orang di masjid, ampih ke masjid. Itu bunga dari Hayam mereka. Ya kan? Bersih hati. Karena kalau hati bersih itu nyaman. Hati ini apa? Hati ini laksana raja. Ya kan? Anggota tubuh laksana prajurit. Anggota tubuh apa jaraja? Jaraja gawi, jaraja ke kanan, jaraja ke kiri. Kalau rajanya memerintahkan baik, kalau jahat. Makanya hati itulah letak kebahagiaan. Ya kan? Maka benahi hati. Dan membenahi hati ini karena mudah-mudah biar ikhlas misalnya, nyambet nerai, nyaman. Ikhlas pang ya. Seorang ada ikhlas kada. Ya kalau nih penceramah nih nyaman nyambet ikhlas ya. Coba seorang kada disangui nih apa kabar mahampas ke bulang. Ya kan kada mudah-mudah ikhlas tuh nyaman nyambet. Uyuh mamalakan nyuruh orang ikhlas nyaman naik. Sudah giliran surang apa kabar rakai hati kayak kurkut bedawang. Makanya aku ceramah mun ada musola atau masjid namanya Al Ikhlas, takutan aku. Maka malam tadi di Banjarbaru kali kulihat masjidnya Al Ikhlas. Nah jepung ini masjid yang kutakutan kan. Kenapa jar penitia? Busia jar penitianya karena masjid ikhlas. Tolong ikhlas ya Ustaz ya nakam. Apa kabar? Tapi padahal guru kalau ikhlas kejujuran pasti membuahkan hasil yang indah. Apa aja? Selalu ikhlas, pengajian ikhlas saja, banyak ke sedikit ke ada ke kandidat ke murid yang ngajar aja, istiqomah ikhlas saja. Akhirnya masya Allah tuh. Akhirnya tuh nah, karena serupa yang buktikan. Aku sudah diundang orang di dusun. Ini Ustaz Fahmi ini apa saksi hidup sini nih. Telepon orang aku, guru aja kau nggak ngisikan ceramah udah kami. Saya juga. Tapi minta maaf sebelumnya. Nah, mau ada tapinya nih kada baik dalam hatiku nih. Ini apa aja mau sudah ada tapi kada bagus. Kayak bini bungas, biniku aja tapi penyarikan. Nah, kada bagus kalau lakiku tuh aja putih tapi bapak nau. Nah, kada bagus kalau. Jadi jangan ada tapinya. Tapi guru aja. Nah, joko tapi ini kulir dengar. Napa aja kok? Tapi guru aja ulun jujurlah aja. Untuk kali ini ulun kada kau menyangui. Nah, ilaha illallah. Hati ini turun naik iman. Ayo aja kok ada apa-apa, jalan aja ulun tolak. Jangan terima kasih banyak guru aja. Joko nyambet ipar atau Joko isikan minyak mobil. Kemana? Harus sempat takun isi minyak. Tulak 2 jam. Sampai ke sana alhamdulillah. Ceramah aku. Joko ceramah namanya dusun lah. Ada masjid halus. Alhamdulillah Pak Joko. Seumuran aku berceramah hanya malam hari ini. Jemaahnya merimpah ruah sampai ke tanah karena masjidnya 4x4 aja Pak. Jadi 10 ikong jago hibak orangnya. Mbah itu ujar RT-nya
Joko ada kayak ngaji di sini. Ada guru aja remaja masjid. Aku mendengar remaja masjid ini kan anak muda, bebinian. Di hadapan gue tuh ada Nini seiko umur 60. Sekalinya Nini tuh suruhnya ngaji. Joko nyambat RT ke dia lagi kayak yang mengaji di kampung nih, dia lagi si Dini walau tuh guru aja mantan Korea. Mantan Korea nih kan ya setidaknya lah, tapi semantan-mantannya Korea amun umur 60 tuh kayak pakah dalam hatiku ini. Jadi sidin nggak kau lagi mengikuti mic dipingkutkan RT kayak ini nah. Oh jubillah. Nah dalam hatiku nih bisa seajus dibacanya ini. Jadi Isra Mi'raj lah guru pahmilah. Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj li. Subhanallah pas hantangan innahu huwas samiul basir tuh salah ini nyamber kesian. Mengancang bang. Huwas samiul alim. Ya, ketawa kan. Astagfirullah aja. Salah guru aja. Basir. Guru pahmi ini tahan lagi nah ini tahu nak turun dari masjid. Aku kayak apa turun aku ceramah. Aku kayaknya aku tahu nah. Ini aja kok salah kok alim. Basir. Bacanya sang sidin gugup rupanya. Innahu huwas samiul alim. Nah alim pulang astagfirullah aja. Jadi sidin pakai kacamata. Kalau sekali mah ambil kertas, perasa aku ambil apa gak pulang. Sekalinya ambil kacamata. Dalam hatiku pakai apa kacamata yang sudah ada nih. Sekalinya ditumpah sidin kacamata. Di situ aku kan tahan lagi nahan itu. Kada basir tatap alim nih bacanya. Dua tumpah kok itu tatap alim. Kamu nyakannya. Amun RT ngikuti mic nih. Menahan kita tawa. Sekali ini tuh sarekam. Nah, ya sudah aku padahkan jangan aku. Nah. Nih Joko sudah sedekah Joko. Langsung sidin sedekahul lajim. Jadi habis itu guru Joko bisa ceramah deh boleh kayak kok orang sudah bapak dah kadang beri bapak aku nungguin ya kan lain malam hari ini kan ada perjanjian. jadi apa janji Allah tuh guru lah siapa nolong agamaku jatuhan ku tulungi pasti sekali masuk ke mana jakai umur tuha sidin tunggu jakai apa aja dan belum lawas anak bahagia dan tiang gue menjulung amplop. Aku ini bukan gak hendak amplop, aku kesian sidin tuha ku ambil amplop dan ku hadiahkan pulang ke sidin. Kada puas hatinya berputar ke sebelah mobil ulun datangnya ipar unjuknya lah ke ipar amplop mengipar nih apa diambilnya lah amplop. Pas di jalan aku nyopir tak dia menghidupi lampu mobil. Nah Pak Joko menghidupi lampu mobil menghitung amplop kakai tadi ya. Kok ambil lah ibu kurang beri ya bungol nanti tuh kali bukanya kan sambil meninggal apa habang duit kayak tadi kali menghitung 1, 2, 3, 4 ya berapa aja teh alhamdulillah ya 1 juta ya 500 ya. Ujar ipar, maka tadi kada hendak ya, aku sumpan mulai aja. Setengah 10. Banyak mengerade kalian nih. Kembalilah ke sampai mana tadi? Hati lah. Ayo bersihkan hati kita nih. Jadi orang alim itu bisa juga penyakit hati ya kalau di antaranya penyakit orang alim kenapa? Jadi Imam Ghazali ada juga wa min fitnatil alim ayyakunal kalam habu minal istima'. Orang alim itu penyakitnya sesuatu yang banyakkan kada hendak mendengar. Hendaknya aja pandir. Jadi mau orang ceramah bolehnya. Jadi mau ada tuan guru tuh pun dengar orang ceramah tuh menandakan sifat ketawaduan sini. Nih tuan guru kita. Tuan guru ini tuan guru Arbani. Ilmunya jauh benar alim. Sidin alim. Aku dengar ulun kayak nenek. Menandakan hati orang itu bersih aja. Orang tuh ada merasa tenar, merasa berilmu. Kada main jangan ngarento. Belum lagi. Tatkala menyambat belum di situlah kotor hatinya. Ya.
tatkala menyambat nang itu, disitulah kualitas kebersihan hati seseorang itu. Tapi alim kadang menjamin bersihnya hati. Oh, iblis itu kurang apa? Iblis itu kurang apa alimnya? Kita nih tahu akan iblis nere. Awak ada suah majar malaikat. Iblis majar malaikat. Muridnya malaikat. Awak ada murid tapi buntat. Kurang apa sih alimnya iblis? Karena penyakit hati sombong, disipak Tuhan. Ada peduli Tuhan. Karena yang dipandang Tuhan itu hati, Bang. Hah? Hati yang dipandang Tuhan. Mudah-mudahan ya hati kita bersih berdaan gitu. Dan buang penyakit-penyakit hati itu, yuk berusahalah kita membuang. Bu, penyakit dengki, buang gue. Ini dengki menyebar kemana-mana, wah ini. Tahulah biar dengki, Pak. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mau sudah orang dapat nikmat, ya Allah kada terguring semalaman. Hati-hati dengki ini biar. Hati yang paling kada nyaman adalah hati orang yang dengki dengan orang. Orang yang didengki mengaruh guring, ini yang kada guring kada. Oh, menghadap kasau. Hujan nang laki napa pangumamo kada guring. Toh orang sebelah tuh nukar mobil pulang. Marah iya aja orang nukar mobil. Marah iya seorang berumur hidup. Jangankan mobil, ban motor aja kada bisa. Laki pulang mamainya. Ya laki ini serta dirinya sudah inya sugih bapak pangkat deh, maksudku tuh kau tuh mencari pangnya mensugih. Noh, mau mamai ya kak, kada guring sama laman dia 3 hari kada guring ya stroke tuh. Bapak mikirkan orang berbungulan, pikirkan ampun seorang aja. Dan na'udzubillah orang dengki ini biasanya anak mahancur aja. Lalu yang yang terserang penyakit dengki di semua kalangan. Pedagang sama pedagang, orang alim sama orang alim, guru sama guru, ustadz sama ustadz, penceramah dengan penceramah juga. Ada ke guru jatuhan guru pedangkian? Banyak. Tahu kalian? Ada jatuhan guru pedangkian banyak, tapi gurunya menyampaikan jangan pedangkian. Kada jadi bahan tolak ukur. Kalau orang hanya bisa menyampaikan banyak aja yang kada kau amalkan. Jangan dangki, padahal inya raja dangki. Melihat orang pinatenar, melihat orang pinalaris, nopo aja undang minto aja sekolah di Bunju Dapur nere ada apa-apa tapi payo seorang bang sekolah berujung dunia tapi kada payo. Salah ada Nabi Muhammad. Orang mau undang tuh hati orang tuh siapa yang mengerahkan, siapa? Allah Ta'ala, ya kan? Namun orang kada bergerak hatinya biar ditawarkan. Anak aja anak guru ini kade orang kada mau bapak yang didengkikan, jangan berdengki. Nah, semakin kita hendak menjatuhkan orang itu, bukan orang itu yang jatuh, tapi kita yang meruntuhkan, kita yang akan jatuh. Survei membuktikan. Orang Banjar ke Jakarta, tatamu orang Cina. Di orang Banjar, oh Cina, oh iya Cina. Kau sugih kah? 4 pang begawi, aku jar Cina kada dapat gawian. Tatamu Cina susah. Ujar Cina, kau ada kada modal Banjar. Mun ada sini, karena aku menjalankan bisnis. Kadida aja Banjar, ada kendaraan buruk, jual jar Cina. Karena duitnya kita ulahkan bisnis. Dijual Banjar dapat duit, diulahkan Cina lah warung beganding. Sebelah Banjar, sebelah Cina. Ujar Banjar, aku menjual apa? Ikan menjual pengobatan, yaitu jamu-jamuan, ramu-ramuan. Ikan Banjar, aku pengobatan alternatif. Sama harinya buka, jamnya sama. Sekilo ampun Cina antrian orang berobat. Banjar seikung dari orang Nukari. Tapi orang Banjar bersih hati. Mungkin belum rezekiku ya Banjar. Setelah keluar dari kios, melihat di ruko Cina ada sepanduk bertulisan, siapa berobat pasti ambil. Uja Banjar ini pangilmunya. Ini nyamun mau empati kada apa-apa. Ditulis Banjar jua pian di rukonya, tapi tulisannya mengerikan. Sekali berobat 10.000, mun kada ampih ku bayar 100.000. No. Orang Banjar dasar harapan, keyakinannya tuh kuat. Tapi setiap orang berobat ampih. Sehingga langganan Cina habis tak Banjar berada. Cina dan Ki. Ujar Cina, bangsat kami ya. Lihatnya ada tulisan, siapa berobat 10.000 kada ampih bayar 100.000. Aku pura-pura garing, ujar Cina. 10 kali 1 juta ikan bayar. Mun aku 1000 kali bangkrut ikan Banjar. Datang ke situ pura-pura garing. Nah, ini orang dengki bisa pura-pura baik muha. Dati bian. Napa aja Banjar? Garing kah? Garing. Napa kesini? Nak berobat.
Ujurlah tulisan tuh, mun kada ampih kau bayar 100.000, pantang orang Banjar berdusta. No. Sakit apa ikam je Banjar? Mati rasa. Kada tahu manis, kada tahu masin. Minum ramuan ku je Banjar, ampih atuh ah. Mana ramuannya? Salim, ujar Banjar nyambat anak buah, ambil ramuan nomor 12. Diambil benomor Pak. Hendaknya minum sebutul. Jangan je Banjar, sesinduk aja. Pas diminum kan sesinduk, muak di hadapan Banjar. Ujar Banjar, kenapa muak? Kenapa rasanya tahi kucing ini? Ujar Banjar, dasar bujur, itu dasar tahi kucing malah. Berarti mati rasamu ampi. Jika kau padahkan tahi kambing berarti salah. Nah ini dasar bujur tahi kucing, berarti kau kada mati rasa. Oh mungkin itu aku bulik jeruk Cina. Jangan bulik je Banjar, 10.000 dulu bayar. Orang dengki sekali kada mau jalan, tatap mencari jalan lain. Seminggu datang pulang hanya dari Muara Lawang. Garing kajar Banjar, garing mati rasa kan pulang kada. Kalau aja Banjar mati rasa pulang. Garing apa ikam? Sekali ini berat garing gue aja. Garing apa? Gampang lupa. Satu tumat kada ingat, satu tumat kada ingat. Minum ramuan gue aja Banjar, ingat ya kena ikam. Mana ramuannya? Salim, ambil ramuan nomor 12. Lama hati Cina, itu tahi kucing semalam aja. Aja Banjar belum minum, ampih sudah kau. Bungol tambuk apa tuh minum tahi kucing 2 kali. Al-Hasan Aqulul hasanah kama ta'kulu naral khata. Orang dengki memakan kebaikan nang kaya memakannya api akan kayu bakar. Segunung ibadah dengki dengan orang kadida apa-apanya amal ibadah itu pihak. Bersihkan hati pihak. Jam 10 sudah 2 jam lagi belum Isra Mi'raj lagi. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup dada Nabi Muhammad, sebelum ditutup wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman, disempurnakan, diisi dengan sifat hilim. Oh hilim lain, hilim lah hilim. Hilim tuh biar di atas sabar. Kalau sabar tuh kita dianu orang lah, sabar atau kita dianu orang, dan orang yang ma'anu kita tuh memang ada kekuasaan dan kita kada wani. Nah tuh sabar, mawai sabar. Hilim nih pian luar biasa. Kita dianu orang, kita nih mampu aja membalas sebenarnya, tapi mampu bertahan, itu hilim namanya. Mungkin kita kada kawah hilim sabar bilang. Tuh menghadapi bini kayak malampir tuh sabar ya kita. Biar kayak apa tetap bini awak juga ya kalau sabar ya kita. Sabar. Nabi sabar hidup. Memang apa orang diisi sifat sabar ini mulia. Orang diisi sifat sabar tuh mulia. Apa ajar Imam Junaidi Al-Baghdadi ada 4 sifat tarfa'ul abda ila a'li darajat. Allah akan angkat derajat orang tuh setinggi mungkin di sisi Allah. Ia mempunyai 4 sifat. Wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Meskipun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Nih kayak kita kada tapi ilmu nih diisi 4 nih barang. Kada 4, salah satu yang 4 nih barang. Jangan ke 4-4-nya kadide. Beilmu kada, alim kada, sifat yang 4 kadide. Nah, apa-apa ada lagi itu. Yang pertama ujar Imam Junaid, al-hilmu, bisifat sabar, hilim di hati. Yang kedua, as-sakha, pemurah, jangan pemalas. Ya, yang ketiga at-tawadu. Orangnya tawadu. Jadi sanyabar, rendah hati, apa bilang? Pemurah, wa husnul khuluq. Bagus adab, bagus akhlak. Kalau ada diisi 4 ini dia sidim. Walaupun ilmu kada banyak, meskipun amal kada banyak, tapi pangkatnya di sisi Allah tinggi banget. Nabi lihat, ada baik kalau Nabi apa? Pengarah sempurna sini. Hilim. Yang kedua diisi dengan apa? Ilmu. Nah ini pelajaran menjadi pembahasan sedikit malam hari ini. Ilmu ini penting. Jangan kita anggap remeh ilmu. Allah tuh sudah berjanji dalam Al-Quran bagi orang yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tuh akan angkat derajat orang yang mempunyai ilmu daripada kamu, dan orang yang beriman Allah angkat derajatnya. Dan itu sudah pasti dan sudah nampak di hadapan mata kita. Lihat guru-guru, kada usah jauh di atas sana. Lihat yang barusan kita khawli bersama, sahibul qaul, abah guru sekumpul. Kayak apa Allah memuliakannya? Kenapa? Karena ilmunya, karena amalnya, karena imannya. Lihat berapa juta manusia yang hadir. Siapa yang mampu menggerakkan hati manusia sehingga sebanyak itu?
Karena itu memang Allah berjanji, dan Allah kada pernah ingkar janji. Allah akan muliakan orang yang berilmu. Lihat makam Sidin, adakah sunyi daripada penziarah? Walaupun kada dibuka, sanggup saja kita di balik dinding tersebut. Banyak orang di situ menangis mencium dinding tersebut. Kenapa? Karena cinta, bukan cinta dengan dinding, tapi mencintai orang yang di balik dinding tersebut. Kenapa? Karena ilmunya. Coba kan kita kada berilmu, jangan mencari bahaul sebanyak itu. Yang berundangan tuh orang bolir itulah. Kubur orang alim setiap malam didatangi jam 2, jam 3 ada jayang ziarah. Kubur kita jam 11 orang lalu buka orang. Apa aja orang buka? Itu arwah itu kayak hantu bahari aja. Itu sudah nampak perbedaannya antara orang berilmu dengan. Maka dari itu hidupkan ilmu agama. Kita kada berilmu, anak jangan sampai buta ilmu agama. Ini ulun berpesan. Walau hidup di tengah, di samping banyu, walaupun hidup kita di samping sungai, walaupun hidup kita di desa, satu, jangan sampai ketinggalan ilmu agama. Pondokkan anak. Kada berduit sekolah ke jauh, pondoknya bayar mahal guru. Pondok Parak ada seberang situ, ada guru Arbani, antara ke situ. Jangan sampai bapandir guru jamun anakku mondok, amunnya keluar jadi apa? Bungolang hati orang ini. Amun keluar pondok tuh jadi nusia aja kok. Ada suah aku dengar orang keluar pondok jadi warik. Tapi aku tahu maksudnya itu menyinggung. Mun keluar pondok anakku begawi apa? Itu maksudnya. Ganangannya orang mondok ada yang sugih kah? Amun memang dasar sugih-sugih. Kawanku tuh buta huruf 100 hektar di sawit. Baca kada bisa, tapi mun duit tahu ayahnya. Tapi buta huruf tapi suki. Air rezeki sudah ditentukan Allah Ta'ala. Bapak memikirkan sesuatu yang pasti Bapak. Sesuatu yang pasti itu jangan dipikirkan apa yang pasti. Rezeki pasti. Tak kalau Allah menjadikan kita, Allah sudah jamin rezeki kita. Tapi kenapa kita mengeluh? Karena kita kada bersyukur. Itu aja. Kalah wan cacak. Tuh cacak di atas kepala pian tuh lihat. Makhluk yang paling uyuh cari makan ya cacak. Yang dimakan nyamuk, nyamuk bersayap, minyak ada. Tapi suahkah cacak itu depresi? Kada suah. Tawakal tingkat tingginya. Diamnya membungol. Nah datang nyamuk bungol. Nah dia hinggap di parak montong. Nah dia cacak. Makan naiknya. Soalnya dia mendengar karena cacak uyuh mencari makan lalu bunuh diri berlompat dari masjid. Mana ada? Kalau ada cacak gugur itu bukan menggugurkan, tak gugur narai. Cacak ada suah bunuh diri gara-gara kada makan. Tapi manusia ada yang bunuh diri sekeluargaan gara-gara kada kawan nukar susu anak. Apakah itu pintar dari cacak atau bungol dari cacak? Guru kami memotivasi, jangan minik kaya kau memikirkan rezeki. Sapi itu disidin kada begawi, ganal awak. Jujur lah, sapi itu kada begawi kada ganal awak. Makan aja. Siapa yang beri itu? Tuhan. Karena Allah Ta'ala itu bertanggung jawab mengolah kita nih. Cuma kita nih mengeluh karena kada bersyukur. Itu aja intinya. Kada bersyukur. Andai kita bersyukur, bahkan ide keluhan kita dan Tuhan itu ada. Maha baik Tuhan dan kita ini luar biasa. Han. Jadi sesuatu yang pasti itu kan usah dipikirkan, karena rezeki itu pasti aja, Pak. Tuntut aja ilmu agama, tuntut aja ilmu agama. Yakin mulia aja. Anak perhatikan. Anak pondokan boy. Jangan galang aja dikenalkan. Kadang ada yang berpanggil, biar anakku kada mondok bro. Biar aja kada sembahyang. Kami nipang dengan abahnya kada mondok kada sembahyang kada bisa mengaji kada. Hidup baik sampai wayah ini. Menjapung bayah hidup, bikin hidup celai. Orang hidup nang kayak apa? Siapa yang membacakan doa kita di kubur? Siapa anak yang senantiasa menolongi kita waktu sakaratul maut namun kada anak? Ada terjadi di kampung. Anak Sidin 5 seikung nggak bisa mengaji. Pas mama Sidin meninggal, ujian nang ading ayo kak bacakan Yasin. Apa aja kakak, aku alip bongkokin gak bisa. Kau gini nomor yang tanggal semua ayo milih dia kita suah belajar mengaji. Kalimanya kada dia baca Yasin. Ujian yang seikung apa bang uyuhnya aja, setelkan di HP ini aja. Carinya di YouTube Yasin. Nah pasangnya di telinga mamanya tuh. Yasin langsung mati mamanya. Siapa yang kada sedih nang itu? Siapa yang kada sedih melihat anak kayak itu siapa? Maka dari itu anak boleh kita bungol pak, anak jangan tambuk. Nah ikam harus sekolah biar sama abah nih bungol mencarikan duit ikam mondok nak kan.
Pian lah mencarikan duit gasan anak memondok. Pian itu dicatat sebagai orang fisabilillah. Kalau pian mati dalam nafkah, dihukumkan pian itu mati di jalan Allah karena menolong anak sekolah agama, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuh pian. Cuma kurang pulang amun anak tuh belajar ke pondok atau belajar mengaji di kampung kah? Satu pesan Bu. Perhatikan orang yang menajari anak mengaji. Amun hendak anak pian lakas jadi orang alim, jadi orang pintar. Pian sedrum banyu penarang hati. Tapi guru yang menajari kada suah pian perhatikan, tidak ada manfaatnya. Wujuran. Apalagi menyambati guru yang menajari anak pian, ampih aja anak pian, tidak ada manfaat. Ilmu kada masuk. Jadi tolong, ada misalnya TPA, guru TPA di sini, bantu. Guru adakah guru bagula kada beri gula. Guru adakah beres kada beri beres. Ada biwak ke guru, kada beri iwak. Ada bini ke guru, kada beri bini. Itu tanda kita menghormati guru itu tersebut. Tatkala kita menghadiahi guru, otomatis manusia kalau dihadiahi senang. Tatkala hati guru senang, menadahkan dua tangan, mendoakan anak kita menjadi orang bermanfaat. Jadi anak teri. Ya kan? Sayangi guru, ini guru ya Allah disambati, naudzubillah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tak akan mampu, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, engkau berjalan di tengah kegelapan illa bil misbah, kecuali dengan cahaya, kecuali dengan lampu. Apa itu lampu? Kada lain adalah ilmu. Orang yang kada ilmu tu pai laksana orang berjalan di tengah kegelapan, kada tahu lubang, kada tahu yang membahayakan, jajak terus. Kenapa? Kada ada lampu. Mobil saharat apapun, semahal apapun, amun kada berlampu, siapa hakun menjalankan malam? Sama orang tua, kalau berilmu tahu ini kada boleh, ini haram, ini karena ia berilmu. Maka dari itu, ayo kita ini pemimpin, akan ditanya kepemimpinan kita kayak apa anak kita, kayak apa bini kita, ditakuni Tuhan, ditakuni Allah Ta'ala. Dengar kada telinga ibu-ibu, kurang apa kami ini? Pian di dunia kami tanggung apakah sampai ke akhirat kami tanggung. Pian diisi laki rampok masuk neraka, pian kada ditakuni. Tapi kami walaupun ustaz bini masuk neraka, malaikat, bini siapa? Ustaznya masuk surga sudah terbulik sedih. Lihati halolong biniku. Kenapa aja malaikat bini mau masuk neraka? Kada sembahyang ya ustaznya. Kenapa ikam kada madahi? Kada wani. Ya. Maka ikam penceramah. Inggih ulun penceramah, tapi kada wani ceramahi bini. Sekali ampunku 1000 ampunnya. Amun kayak itu aja malaikat masuk ikam neraka, umpat buat bini. Nah, celakanya bini ini. Nah, sesadang menyariki kami boy sampai ke neraka tak umpat kami gara-gara pian toh. Bermamai terus ada amalan baik. Nah, kenapa kau nak beri amalan? Amalan supaya bini gara tapi bermamai. Ini tertawa bujuran. Kalau bini tak guring, tanganga kayaknya. Para kimuntongnya. Pelaginya sambil mengaruh ilon kolotok tuh. Nah, ampih min ini. Nah, ampih. Oh ya. Oh. Ya. Apalaginya sambil mengaruh tuh biar. Yang ilun kolotok tuh katak. Para kimuntongnya. Bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, jangan bernapas. Terakhir tarik napasnya. Misal yakin aja. Cuma mun kawas suruh bini bisikat biji dulu belum goreng. Kena siup nerai. Bacakan kul wallahu ahad Allahu samad dan gini. Tak kurang tuh bememeh. Cuma jangan malam ini, kada bakalan guring orang di belakang. Kena nunggunya kada ingat. Cuma buaya ada jual amalan supaya lagi kada layau. Cuma tahun gina beri. Kada boy, bujuran amun laki pian guring tempelkan tangan pian yang kanan kada ada kiri, bacakan inna anzalnahu fi lailatul. Bacakan 3 kali, insyaallah survei membuktikan. Datang ibu pengajian ulun, guru laki ulun gila janda guru ai. Bacakan dia ku inna anjalna. Seminggu ini bacakan, alhamdulillah datang ke rumah. Kayak apa Bu Haji ya kok? Ampih kah? Bebanget guru ai.
Joko amun seminggu tuh kurang Joko 40 hari Joko. Baca kan 40 hari. Aku 4 menduakan juga. Ya Allah, Joko mudahan sadar laki sidin. Amunnya kada sadar kada manjur ilmu ko ni Joko. Kali datang 40 hari. Alhamdulillah dengan keyakinan. Ampih kajulan janda dengan janda semalam, ampih guru tapi kawinnya dan janda itu pun. Jar ku ganti aja jangan inna anjalna, ganti apa guru, inna lillah wa inna ilaihi rajiun.